Ya teman-teman, ketemu lagi di channel saya yang semakin hari semakin santuy. Semoga teman-teman semua juga sehat selalu ya, amin. Di video kali ini saya akan share sedikit ilmu pengetahuan saya tentang bagaimana cara menganalisa pemipaan di ruang pompa. Ya tentunya untuk pompa. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk bantu like dan subscribe channel ini ya teman-teman, biar lebih semangat dikit gitu kontennya. Terima kasih. Instalasi pemipaan ruang pompa. Yang namanya ruang pompa sudah pasti ada pompanya, yaitu ada pompa verhidran dan pompa plumbing. Untuk pompa verhidran atau pompa pemadam kebakaran, terdapat instalasi pompa elektrik, pompa joki, dan pompa diesel. Sedangkan pompa plumbing untuk support air bersih adalah instalasi pompa transfer. Tentunya untuk instalasi tersebut terdapat material bantu lainnya, yaitu aksesoris, valve, dan fitting-fitting yang harus kita ketahui pemasangannya, fungsi, dan kuantitinya untuk dapat kita hitung sebagai RAB dalam analisanya nanti. Ya, kata orang kan peribahasanya tak kenal maka tak sayang. Nah, kenalan dulu deh item-itemnya biar sayang. Sebelumnya, contekan untuk penulisan di bagian RAB, saran saya enaknya dibuat paling awal atau paling pertama sebelum masuk ke dalam instalasi pekerjaan pemipaannya. Kenapa? Karena agar lebih mudah untuk mengurutkan sistem pekerjaannya, dari mana pemipaan instalasi itu berawal atau berasal atau dimulai. Ya pokoknya asalkan kau bahagialah. Di sini saya akan coba jelaskan fungsi pompanya dan material bantu instalasi pompa tersebut. Saya contohkan dengan pipa hidran misalnya. Jika dilihat dengan gambar AutoCAD, ini adalah pompa elektrik hidran. Adalah pompa utama pada instalasi verhidran yang fungsinya memasok air dari ground tank atau tandon ke pipa-pipa dalam saluran verhidran sampai ke ujung pengeluaran atau nozzle pada hidran pilar untuk area luar gedung dan IHB atau indoor hydran box yang ada di dalam gedung saat terjadi kebakaran. Sedangkan pompa joki adalah pompa kecil dalam instalasi verhidran atau versprinkle yang bekerja bersama pompa elektrik dan pompa diesel sebagai pengatur tekanan air dari tandon ke jaringan instalasi pipa. Pompa ini bisa di-setel otomatis ataupun manual dengan pressure switch. Oke lanjut, sekarang kita masuk lagi ke bagian RAB-nya. Yang pertama ada istilah pipa header pompa. Kalau dilihat dari gambar AutoCAD, posisinya yang ini nih, yang paling besar ukurannya, yaitu pipa penghubung. Fungsinya ya menyambungkan distribusi air dari pipa pengeluaran atau discharge pompa hidran ke jaringan sistem distribusi hidran. Kemudian ada aksesoris valve atau katup adalah perangkat yang mengatur atau mengontrol aliran dari suatu cairan dengan membuka, menutup, atau menutup sebagian jalan alirannya. Ya pokoknya kerjanya cuma buka tutup, buka dikit, jos. Jenis valve-nya juga bermacam-macam, ya disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Ada tipe gate valve, fungsinya hanya membuka dan menutup aliran secara keseluruhan. Kemudian ada check valve. Valve ini fungsinya membuat aliran hanya mengalir satu arah, ya untuk mencegah terjadinya backflow atau arus balik. Ciri valve-nya ini adalah tanpa tuas. Lalu ada item material strainer, fungsinya untuk menyaring kotoran pada instalasi pipa. Lalu ada flexible joint,
Material ini berfungsi untuk mengurangi getaran dan regangan pipa supaya tidak terjadi patahan yang mengakibatkan pecahnya pipa. Lanjut, ada safety valve. Valve ini digunakan untuk mempertahankan tekanan. Fungsinya untuk melepaskan tekanan berlebih yang ada di equipment atau pemipaannya, ya, untuk mencegah kerusakan unit maupun kecelakaan kerja. Kemudian ada pressure gauge. Material ini berfungsi sebagai indikator pengukuran tekanan pada instalasi. Ada juga pressure switch. Fungsinya untuk mengatur sistem kontrol berdasarkan tekanan. Pressure switch ini dapat diatur pada tekanan berapa bar aktif maupun berhenti. Terakhir ada AAV atau automatic air vent. Fungsinya sebagai ventilasi udara pada instalasi pipa bertekanan. Ya, prinsipnya mengeluarkan udara dari pipa agar instalasi tersebut benar-benar full air. Nah, yang paling terakhir dan yang paling ribet adalah analisa untuk kebutuhan fitting-fitting dan material bantunya. Yang perlu kalian ketahui adalah item-item yang digunakan dalam instalasinya. Kalau saya urutkan, ada besi sapot penyangga untuk pipa header, lalu konekan pipa seperti incian pipanya, ada elbow teeth, lalu flank untuk tiap-tiap header, ada flank las dan flank buta, packing karet flanknya, lalu kawat las, mur baut, flank untuk yang 6 lubang atau 8 lubang tergantung kebutuhannya, lalu pengecatan pipa, sinkromet untuk anti karatnya, dan biaya tes and commissioningnya apabila memang ada. Untuk analisa ini bisa kalian jabarkan sendiri kebutuhannya, karena dalam membuat AS dan ASP pekerjaan sangatlah perlu untuk menjadi pribadi yang detail dalam menganalisa. Hasil data analisanya biasanya ada yang dibuat kolom sendiri atau ada yang diinkludkan ke pekerjaannya masing-masing supaya lebih mudah dalam penjabaran analisanya. Tapi ya gimana enaknya aja sih. Untuk cara membuat analisanya sudah pernah saya share di video sebelumnya. Ya teman-teman, sekian dulu video tutorial kali ini. Apabila tidak membantu, jangan di like, tapi tetap di subscribe ya. Semoga bermanfaat. Semangat share ilmu pengetahuan.